Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya belajar sama Cici Sinta lagi. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan belajar mengenal binatang berdasarkan perkembangbiakannya. Apa itu perkembangbiakannya? Perkembangbiakan itu artinya hewan itu akan menjadi banyak ya. Yang awalnya satu akan jadi yang awalnya 2 akan menjadi 3, akan menjadi 4, menjadi 5, menjadi banyak. Nah, itu namanya berkembang biak. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya ovipar atau bertelur artinya ya. Ovipar itu artinya bertelur. Kemudian ada yang namanya vivipar atau beranak. Nah, yang ketiga namanya adalah ovovivipar. Artinya hewan tersebut bertelur dan beranak. Nah, sekarang kita mau belajar yang pertama dulu ya, yang warna biru. Apa bacanya tadi? Ovipar. Coba kita klik yang warna biru ya. Bismillah. Oke, kita akan belajar hewan apa saja tinja yang termasuk ovipar. Pasti sudah tahu ya. Sudah tahu? Kalau sudah tahu gak usah belajar. Jangan ya, kita masih tetap belajar meskipun sudah tahu. Kita harus selalu rajin belajar. Baik, sekarang kita akan belajar tentang hewan ovipar atau yang bertelur. Yang pertama, petok. Apa namanya? Ayam, betul. Yang kedua, burung. Jadi tidak hanya burung ini ya, ada berbagai macam jenis burung yang diciptakan Allah dan semuanya bertelur teman-teman. Ini hanya contoh satu. Yang lainnya juga bertelur ya. Kalau teman-teman pernah lihat burung, semua jenis burung itu bertelur. Dan yang ketiga, apa namanya? Bebek. Telur ayam, telur burung, dan telur bebek itu bisa dimakan juga oleh manusia. Tapi kasihan ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau tidak dimakan manusia, telur-telur mereka itu bisa menjadi ayam kecil, burung kecil, atau bebek kecil. Ada lagi loh. Selain yang tadi, kita sebutkan yang lain ya. Nah, apa ini? Ikan. Tahu nggak kalau ikan itu bertelur? Nah, itu lihat, teman-teman lihat di gambarnya. Ikan itu ternyata bertelur teman-teman. Dan istimewanya ikan itu ada yang menyimpan telurnya di dalam mulutnya. Kenapa kok ditaruh di mulutnya? Agar telurnya tidak dimakan oleh hewan lain, agar tidak dimakan oleh ikan-ikan yang lain, sehingga mereka menyimpan telur-telur mereka di dalam mulut mereka. Bila kemudian waktunya mereka keluar menjadi ikan kecil, akan dikeluarkan oleh induknya. Ada juga kura-kura juga bertelur. Kalau kura-kura disimpan telurnya itu biasanya di dalam pasir ya. Mereka akan menggali pasir kemudian memasukkan telur mereka ke dalam pasir. Nah, yang ini apa ya namanya ya? Namanya adalah pinguin. Lihat ya. Nah, istimewanya dari pinguin ini kalau punya telur, mereka akan membawa telurnya kemana-mana teman-teman. Mau tidur, mau makan, mau pergi kemana-mana dibawa. Nah, istimewa lagi telurnya pinguin ini yang mengerami itu bukan induknya ternyata. Yang mengerami adalah ayahnya ya, jantannya yang mengerami. Nah, saat telurnya dikeluarkan oleh induknya, maka ayahnya bertugas untuk mengerami telurnya dan induknya pergi untuk mencari ikan, mencari makanan. Yang menjaga adalah ayahnya sampai telurnya kemudian menjadi pinguin kecil. Nah, sekarang kita belajar tentang vivipar. Vivipar tadi apa? Vivipar artinya beranak. Apa saja binatang yang beranak? Ini apa ya? Lihat lucunya anaknya ya. Ini adalah kelinci. Kelinci adalah hewan vivipar, hewan yang beranak. Ada juga unta.
Ada juga kucing. Mereka adalah termasuk hewan-hewan vivipar. Mereka adalah kelompok hewan mamalia, ya. Hewan mamalia, hewan menyusui yang beranak. Ada lagi enggak ya? Oh, ada sapi, ada domba, ada kambing. Mereka semua juga termasuk hewan vivipar, hewan yang beranak. Mereka juga kelompok dari mamalia. Ada lagi loh, ini apa nih? Gajah, harimau, monyet, dan apa? Dolphin. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Lumba. Mereka semua juga termasuk kelompok hewan vivipar. Vivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Cirinya biasanya mereka ini memiliki puting susu, ya. Jadi mereka bisa menyusui anak-anak mereka. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga namanya ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah hewan yang bertelur sekaligus beranak. Contohnya, 1, ular. Kemudian kadal, ya. Ini kadal, teman-teman. Kemudian ada iguana. Jadi salah satu kelompok reptil yang bertelur dan beranak. Contohnya mereka ini, ular, kadal, iguana. Selanjutnya ada ikan, apa ini namanya? Ikan hiu, ya. Ikan hiu itu ternyata ovovivipar, ya. Ada ikan pari, ada juga kuda laut. Apa sih maksudnya ovovivipar, teacher? Ovovivipar artinya mereka bertelur dan beranak. Jadi biasanya telur itu sudah jadi di dalam perut mereka, itu ya. Kemudian ada beberapa hewan yang saat di perut mereka, kemudian ketika lama menjadi telur, lama-kelamaan mereka akan menetas, tapi di dalam badannya mereka, dan keluarnya dalam bentuk anak. Ada juga yang telurnya keluar dulu kemudian disimpan oleh mereka, ya. Nah, itu semua kita tadi sudah belajar tentang apa? Ayo coba kita sebutkan lagi. Apa tadi yang kita pelajari? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar, ya. Bertelur, beranak, bertelur dan beranak. Tadi kita sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Baik, itu saja belajar kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.